Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh jauh berbeda Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Dia Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Lihatlah manusia. Ketika ada orang meminta sesuatu darinya, ia merasa kesal dan berat hati. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba yang meminta kepadanya. Allah mencintai hamba yang berdoa kepadanya. Bahkan karena cintanya Allah memberikan bonus berupa ampunan dosa kepada hambanya yang berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Wahai manusia, selagi engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku mengampuni dosamu dan tidak aku pedulikan lagi dosamu." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah Maha Pemurah dan Maha Pengampun terhadap hambanya. Di antara usaha yang bisa diupayakan agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan memanfaatkan waktu-waktu tertentu yang dijanjikan oleh Allah bahwa doa ketika waktu-waktu tersebut akan dikabulkan. Di antara waktu-waktu tersebut adalah sebagai berikut. 1. Ketika sahur atau sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang berdoa di sepertiga malam yang terakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Salah satunya ketika waktu sahur atau di akhir malam mereka berdoa memohon ampunan. Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 18. Sepertiga malam yang paling akhir adalah waktu yang penuh berkah. Sebab pada saat itu Rabb kita Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia dan mengabulkan setiap doa hambanya yang berdoa ketika itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir pada setiap malamnya. Kemudian berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Orang yang meminta sesuatu kepadaku akan aku berikan. Orang yang meminta ampunan dariku akan aku ampuni." Hadis riwayat Bukhari nomor 1145 dan riwayat Muslim nomor 758. 2. Ketika berbuka puasa. Waktu berbuka puasa pun merupakan waktu yang penuh dengan keberkahan. Karena di waktu ini manusia merasakan salah satu kebahagiaan ibadah puasa, yaitu diperbolehkannya makan dan minum setelah seharian menahannya. Sebagaimana hadis, orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-nya kelak. Hadis riwayat Muslim nomor 1151. Keberkahan lain di waktu berbuka puasa adalah dikabulkannya doa orang yang telah berpuasa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 doa yang tidak tertolak. Doanya orang yang berpuasa ketika berbuka, doanya pemimpin yang adil, dan doanya orang yang terzolimi. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2528, Ibnu Majah nomor 1752, Ibnu Hibban nomor 2405. 3. Ketika malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Malam ini lebih utama dari 1000 bulan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Al-Quran Surat Al-Qadar ayat 3. Pada malam ini dianjurkan memperbanyak ibadah termasuk memperbanyak doa. Sebagaimana yang diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, aku bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, menurutmu apa yang sebaiknya aku lakukan jika aku menemukan malam Lailatul Qadar?" Maka beliau bersabda, "Berdoalah." 4. Ketika azan berkumandang. Selain dianjurkan untuk menjawab azan dengan lafaz yang sama, saat azan dikumandangkan pun termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa tidak tertolak pada 2 waktu atau minimal kecil kemungkinannya tertolaknya, yaitu ketika azan berkumandang dan saat perang berkecamuk, ketika kedua kubu saling menyerang. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2540. 5. Di antara azan dan iqamah. Waktu jeda antara azan dan iqamah adalah merupakan waktu yang dianjurkan untuk berdoa. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, doa di antara azan dan iqamah tidak tertolak. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 212. 6. Ketika sedang sujud dalam sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Seorang hamba yang berada paling dekat dengan Robnya ialah ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah berdoa ketika itu. Hadis riwayat Muslim nomor 482. 7. Ketika sebelum salam pada sholat wajib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, kapan doa kita didengar oleh Allah? Beliau bersabda, di akhir malam dan di akhir sholat wajib. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3499. 8. Di hari Jumat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang hari Jumat, kemudian beliau bersabda, di dalamnya terdapat waktu, jika seorang muslim berdoa ketika itu, pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut. Hadis riwayat Bukhari nomor 935, riwayat Muslim nomor 852. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini, beliau menyebutkan 42 pendapat ulama tentang waktu yang dimaksud. Namun secara umum terdapat 4 pendapat yang kuat. Pertama, yaitu waktu sejak imam naik mimbar sampai selesai sholat Jumat. Pendapat yang kedua, yaitu setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Pendapat yang ketiga, yaitu setelah sholat asar namun di akhir-akhir Jumat. Pendapat keempat yang juga dikuatkan oleh Ibnu Hajar sendiri, yaitu menggabungkan semua pendapat yang ada. Ibnu Abdil Bar berkata, dianjurkan untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa pada 2 waktu yang disebutkan. Dengan demikian seseorang akan lebih memperbanyak doanya di hari Jumat. Tidak ada beberapa waktu tertentu saja. Pendapat ini dipilih oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Abdil Bar. 9. Ketika turun hujan. Hujan adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu tidak boleh mencelanya. Sebagian orang merasa jengkel dengan turunnya hujan, padahal yang menurunkan hujan tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, daripada tenggelam dalam rasa jengkel, lebih baik memanfaatkan waktu hujan untuk berdoa memohon apa yang diinginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa tidak tertolak pada 2 waktu, yaitu ketika azan berkumandang dan ketika hujan turun. Hadis riwayat Al-Hakim nomor 2534. 10. Hari Rabu antara zuhur dan asar. Sunnah ini belum diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin, yaitu dikabulkannya doa di antara sholat zuhur dan asar pada hari Rabu. Ini diceritakan oleh Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan berdoa di Masjid Al-Fatih 3 kali, yaitu hari Senin, Selasa, dan Rabu. Pada hari Rabu lah doanya dikabulkan, yaitu di antara 2 sholat. Ini diketahui dari kegembiraan di wajah beliau. Berkata Jabir, tidaklah suatu perkara penting yang berat pada saya kecuali saya memilih waktu ini untuk berdoa, dan saya mendapati dikabulkannya doa saya. Dalam riwayat lain, pada hari Rabu lah doanya dikabulkan, yaitu di antara sholat zuhur dan asar. Hadis riwayat Ahmad. 11. Ketika hari Arafah. Hari Arafah adalah hari ketika pada jemaah haji melakukan wukuf di Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Pada hari tersebut dianjurkan memperbanyak doa, baik bagi jemaah haji maupun bagi seluruh kaum muslimin yang tidak sedang menunaikan haji. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa yang terbaik adalah doa ketika hari Arafah. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 3585. 12. Ketika perang berkecamuk. Salah satu keutamaan pergi ke medan perang dalam rangka berjihad di jalan Allah adalah doa dari orang yang berperang di jalan Allah ketika perang sedang berkecamuk. Dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa tidak tertolak pada 2 waktu, atau minimal kecil kemungkinannya tertolaknya, yaitu ketika azan berkumandang dan saat perang berkecamuk, ketika kedua kubu saling menyerang. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2540. 13. Ketika meminum air Zam-Zam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khasiat air Zam-Zam itu sesuai niat peminumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikian ringkasan mengenai waktu-waktu yang paling dianjurkan untuk berdoa. Jangan lupa kepada teman-teman untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen.
Apabila kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang lain agar kita sama-sama bisa mendapatkan kebaikan. Apabila ada kesalahan atau yang kurang berkenan, saya mohon ampun kepada Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.